kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Glory bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi katakan kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kakak Ot buka ibadah malam ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan tak pernah berkesudahan di hidup kami. Terima kasih buat kesempatan malam ini. Kami mensyukuri perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Peristiwa iman telah dipanggil pulang ayah opa kekasih kami dan sudah kembali ke pangkuan Bapa Surgawi, dan kami hanya bisa bersyukur dan menyatakan syukur kami ini lewat ibadah malam hari ini Tuhan. Karena itu kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kurang keras. Shalom. Shalom. Yang bersyukur suaranya pasti keras. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah 3 malam. Tadi saya pikir-pikir, ternyata warisan terindah yang ditinggalkan orang tua adalah mengasihi Tuhan. Kalau kasih tinggal harta pasti bakalai tanah, bakalai binatang. Tapi kalau takut akan Tuhan, apapun yang terjadi tetap saling mengasihi. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Yeay. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau berserah, tinggikan nama-Mu. Mari haleluya. Sekali lagi
syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau berserah, tinggikan namamu. Glory, haleluya, haleluya, serahlah, haleluya, serahlah, haleluya, haleluya, serahlah, haleluya, serahlah, haleluya, haleluya, serahlah, serahlah, haleluya, serahlah, haleluya, haleluya, serahlah, haleluya, serahlah, haleluya, haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, amin. Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bapak Yesus, Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Sekali lagi, Dia Raja segala raja. Kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, Tuhan berkati. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Shalom, selamat malam semua. Nah, dari tempat ini pada tempat pertama tentu kami keluarga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih izinkan opa, oyang, ayah kekasih kami 82 tahun hadir di bumi. Dan kami anak-anak telah belajar petik hal yang sangat positif dari opa kekasih kami, ayah kekasih kami adalah peristiwa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan puji Tuhan, mereka dua sudah mendahului kami dan kami pastikan bahwa tempat yang mereka diami sekarang adalah menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa. Dan itu warisan yang Tuhan tinggalkan bagi kami. Sehingga kami, saudara-saudara, kami punya komitmen. Kami juga akan mengikuti langkah mereka.
sampai akhir pertandingan iman yang Tuhan wajibkan kepada kita semua. Dan kami percaya bahwa dengan kejadian ini membuat kami bukan bersedih. Kami tidak merasa kehilangan orang tua kekasih kami. Yang kami rasakan adalah justru lewat proses penderitaan yang Opa alami hanya 1 bulan lebih saja itu membuat dia mantapkan langkah terakhirnya untuk siap menghadapi keputusan Tuhan yang luar biasa. Ada waktu dia 2 bulan berturut-turut kami lakukan perjamuan kudus bagi dia, dan yang paling berkesan itu adalah pada waktu tanggal 2. Waktu tanggal 2 saya datang dengan istri dengan mendoakan, dia nyanyi. Istri saya bilang begini, kok suara fals tapi dia nyanyi terus. Tapi saya rekam, saya kirim di grup, ya saudara semua bisa lihat dia nyanyi. Bilurnya kalau bisa disembuh. Nyanyi ada kuasa dalam dalamnya supaya kalau bisa disembuh. Dan kemudian ada lagu Seberang sana adalah tersedia mahkota bagiku. Lagu itu yang dinyanyikan. Kemudian sungguh heran darahnya Yesus. Oh, dia nyanyi terus. Saya puji Tuhan. Padahal pikirnya karena mungkin kayak kesalahan waktu jatuh bagian punggungnya ini ada mungkin retak atau bagaimana sehingga tidak kuat berjalan lagi. Jadi nyanyi sambil saya nasihati, saya kasih tahu Bapak, pokoknya bereskan semua apa yang masih disembunyikan, bereskan semua. Supaya kita doa sekalian dan lepaskan Tuhan. Tuhan akan mengampuni semua, dan waktu panggil untuk datang tidak ada yang mengganjal. Haleluya. Jadi saya bilang, ya saya sudah siap. Puji Tuhan, kau sudah siap. Tinggal saja kalau keputusan Tuhan datang, nah itu yang terbaik sudah. Jadi waktu dia meninggal tidak ada yang mencucurkan air mata. Karena kami sudah pastikan bahwa itu surga, rumah Bapa yang kekal, itu bagian yang terindah. Dan kita semua pasti punya kerinduan yang sama seperti itu. Mengakhiri pertandingan iman dengan meraih mahkota kehidupan. Luar biasa. Jadi satu yang kami lihat bahwa bagaimana itu yang pendeta Wonogiri ini hampir tidak sempat datang untuk bisa hadir di sini. Tapi luar biasa Tuhan buat mujizat sampai gembala dan wakil gembalanya bisa hadir. Haleluya. Malam ini luar biasa, dan malam ini wakil gembalanya akan melayani kita dengan pemberitaan firman Tuhan, ya. Puji Tuhan, beliaunya datang tanpa dijemput, tapi Tuhan buat sampai bisa sampai di sini. Itu kesaksian sama seperti Bapak Wakil Ketua 3 BPD NTT. Sekarang mau jemput, mau kemana? Tidak tahu tempatnya. Tapi puji Tuhan akhirnya sampai juga di sini. Dan itu kesaksian yang sama. Nanti baru bagaimana, sebentar baru kita akan dengar kesaksiannya dalam pemberitaan firman Tuhan. Demikianlah yang sesuatu yang dapat saya sampaikan, dan dari tempat ini secara khusus kami anak-anak, cucu-cucu, menantu berterima kasih untuk kerjasama yang baik dari jemaat Tuhan, keluarga semua, RT di sini, dusun, Bapak Kadus luar biasa, baris terdepan untuk menggerakkan semua saudara untuk bisa menyelesaikan, membantu dalam segala segi, sehingga kegiatan pemakaman sampai dengan malam ketiga syukur ini boleh berjalan dengan baik. Kami tidak bisa membalasnya, hanya Tuhan yang bisa membalas, memberkati Bapak Ibu sekalian. Kami percaya bahwa segelas air putih saja kalau kita berikan kepada seorang yang menjadi murid Tuhan, maka firman Tuhan berkata upah disediakan bagi kita. Haleluya. Apalagi ada warna. Yang meninggal adalah seorang hamba Tuhan senior yang menjadi peletak dasar GBI bersama dengan almarhum pendeta Christian Dalmano, bersama pendeta John Chandako almarhum, dan beberapa hamba Tuhan yang lainnya. Mereka telah memulai pertandingan itu dari awal dan sudah menghasilkan begitu banyak anak-anak rohani, hampir 4.000 lebih anggota GBI di Rotterdam. Puji Tuhan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita lakukan pujian, Engkau ada bersamaku. Bersama Tuhan, pasti kita melewati segala sesuatu. Haleluya.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri, katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan bersamamu Bapa. Dan kepada hamba Tuhan saya persilakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Bagiku anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, terima kasih. Oh, terpujilah Engkau Allah Tuhan kami. Terima kasih tak putusnya kami panjatkan kehadirat-Mu karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu, karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa kami ungkapkan, tidak ada yang bisa kami nyatakan selain mengucap syukur atas semua yang sudah Engkau lakukan. Terpujilah Engkau malam ini Bapa, bersama keluarga besar hamba-hamba-Mu di tempat ini, keluarga besar Muskan Vola. Kami mengadakan ibadah untuk melihat betapa Tuhan baik, bersyukur bahwa Tuhan baik kepada keluarga ini melalui kesaksian iman yang hidup dari Bapak Yosias Muskan Vola. Dan anak cucunya boleh melihat teladan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu malam ini kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah pujian syukur kami sungguh menyenangkan Engkau. Bahkan saatnya Bapa kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh mengurapi setiap kami. Supaya pesan Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan layak untuk menyampaikan firman-Mu supaya semua kami diberkati. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini adalah pertama kali saya menginjakan kaki di pulau yang luar biasa ini, Pulau Rote. Puji Tuhan, saya tidak pernah menyangka bisa ada di Pulau Rote. Hari Senin kemarin saya masih ada di Jakarta. Kemudian saya mendengar dari Pak Filemon kalau Bapak beliau dipanggil Tuhan, dan memang sudah ada rencana untuk datang ke NTT, ke Sumba. Nah, setelah dapat kabar, oke, saya balik hari Senin pagi, saya kembali dari Jakarta sampai ke Solo, sampai ke Wonogiri. Besok paginya Wonogiri, saya jalan ke Surabaya, Surabaya sampai ke Kupang dengan pesawat. Dari Kupang, pagi tadi saya sampai ke Rote. Nah, setelah sampai ke Rote, kemudian ditanya, Pak, Bapak mau kemana? Kami antar. Saya juga lagi bertanya-tanya, mau kemana saya? Saya lagi menunggu kabar mau kemana itu saya nggak tahu. Ada satu tanya, satu. Saya bilang, saya ini harus balik, jangan-jangan. Tapi puji Tuhan, rupanya sopir yang 2 hari lalu mengantar pendeta ke sini. Saya nggak tahu apakah Pak Filemon yang diantar atau pendeta pengkhotbah yang 2 hari lalu pas pemakaman. Dia bilang, Pak, saya sudah mengantar, ada pendeta yang datang ibadah pemakaman. Wah, ini dia. Langsung saya bilang, oke lah kalau begitu, saya ikut saja. Sampai saya turun, saya lihat kok ini suasananya, suasana agak ini ya, jauh dengan suasana di kota-kota besar kan. Jangan-jangan saya tersesat lagi nih. Saya bilang tunggu sebentar, saya turun dulu. Saya turun ketemu Pak Ot, langsung wah puji Tuhan saya tidak tersesat, ada di jalan yang benar. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur untuk kesempatan ini. Saya semalam, kalau nggak salah semalam di WA sama Pak Filemon, Pak, Bapak yang bawa firman. Wah, saya bilang kan keluarga Muskan Vola itu keluarga pendeta-pendeta, keluarga para majelis. Kok saya disuruh bawa firman? Tapi saya selalu berpikir, setiap kesempatan untuk melayani Tuhan tidak boleh ditolak. Amin. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, baik atau tidak baik waktunya, harus siap untuk melayani Tuhan. Amin. Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Ya kan? Saya ada pernah ketemu dengan seorang teman. Malam ini kami ngomong-ngomong, besok pagi nggak bangun-bangun. Benar ini. Dan itu bukan sekali. Itu ada 2 atau 3 kali. Malamnya masih ngomong-ngomong, besok sudah nggak bangun waktu dibangunin. Ada yang ketemu waktu masih kuliah itu sebelum libur semester, waktu masuk libur, saya tanya, ini orang ini kok kemana nggak kelihatan? Udah mati. Ternyata kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, tapi panggilan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Jadi tinggal kita harus mempersiapkan diri kita. Jangan kita santai-santai saja. Oh, umur masih panjang. Kita bersyukur melihat usia dari Pak Yosias ini usianya 82. Tapi bukan berarti kita akan mencapai usia 82. Seangkatan saya ini baru akan 60 tahun. Tapi teman-teman seusia saya sudah kurang lebih yang waktu zaman kuliah itu ada 40-an yang sudah berjalan duluan. Itu teman kuliah. Teman SMA. Ada yang teman SMA baru selesai reuni. Besoknya berita duka. Baru reuni, lo kemarin beroni. Ada yang di gereja, waktu saya masih bergereja, saya pelayanan di Jakarta, doa malam. Seorang bapak duduk di samping saya dalam doa malam itu. Besoknya berita duka.
Sampai teman-temannya, oh kalau doa malam hati-hati. Kalau duduk di sampingnya Pak Ronald. Ini orang bapak ini masih sehat-sehat duduk di samping saya. Saya bilang bukan itu, sudah saatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus siap. Amin. Siap kapan saja kita dipanggil. Makanya firman Tuhan pada malam ini saya memberi tema, jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Karena orang Indonesia, rote kan masih termasuk Indonesia ya. Kalau merdeka bagus Pak, kita ke Australia. Jangan sampai kita terlambat ketika kita dipanggil Tuhan. Kita nggak punya persiapan apa-apa. Ya, banyak orang karena nggak punya persiapan akhirnya takut terhadap kematian. Kenapa? Karena tidak punya persiapan. Tapi kalau kita punya persiapan seperti kesaksian dari Bapak Pendeta Yosias, ketika dia sudah merasa dipanggil, dia menyanyi memuji Tuhan. Dan ini bukan pengalaman 1-2 orang. Saya ingat papa saya waktu mau dipanggil Tuhan. Dia menyanyi berkali-kali, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ini kesaksian, wah, ini lagu kesenangan dia. Dan ada satu lagi lagu yang dia senangi selain Yesus yang termanis. Belakang langit biru. Ya Tuhan, berjalan bersama Yesus. Aduh, saya lupa. Itu lagu. Jadi orang tua biasanya, yang orang bukan orang tua, maksudnya orang-orang yang dekat Tuhan, ketika mau dipanggil Tuhan, mereka tenang. Tapi orang yang nggak siap, biasanya gelisah. Sampai berkali-kali Pak Filemon harus datang untuk mendoakan. Supaya cepat dipanggil. Jadi beliau ini pendeta. Karena orang takut menghadapi apa itu kematian. Jadi mari, jangan sampai ketika kita dipanggil, kita nggak siap, akhirnya kita takut. Saya mengajak kita untuk membuka Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai 31. Ada banyak ayat. Untuk menghemat waktu saya tidak akan membacakan, saya hanya menceritakan kisah yang terjadi di sini. Judul dari Lukas pasal 16 ini oleh LAI diberi judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Baik, jadi Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah. Oleh sebagian ahli teologi dikatakan ini adalah perumpamaan. Tapi oleh teolog yang lain dia katakan ini bukan perumpamaan. Tapi sungguh-sungguh peristiwa yang nyata terjadi. Karena dia Tuhan, Yesus itu Tuhan, dia tahu apa yang terjadi di seberang sana. Amin. Kalau orang biasa cerita apa yang terjadi di seberang sana, kita tanda tanya besar. Siapa lo? Kalau orang Jakarta bilang, Samu tuh siapa? Kok cerita-cerita yang terjadi di sana? Kalau Yesus yang cerita, kita wajib percaya. Karena dia Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja surgawi. Amin. Jadi cerita ini Tuhan menceritakan tentang seorang yang kaya. Orang kaya ini tidak disebut namanya. Tapi sifat orang kaya itu dia selalu berpakaian mewah. Ya, orang kaya ini selalu berpakaian mewah, pakaiannya pakaian mahal, pakaian yang licin. Jubah ungu itu melambangkan kemewahan. Dan orang kaya ini juga selalu berpesta. Orang kaya ini selalu berpesta. Orang Kristen boleh berpesta enggak? Hah? Boleh pesta enggak? Boleh. Apalagi kalau yang diundang pendeta. Iya kan? Boleh. Yang tidak boleh ketika kita berpesta pora. Itu enggak boleh. Kita pesta untuk pamer. Saya ini orang kaya. Saya orang sukses. Enggak boleh orang Kristen begitu. Kita berpesta untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan. Nah, itu boleh. Ada pendeta yang mendoakan.
Jadi orang ini nih, orang kaya ini hanya berpesta untuk kesenangan, untuk pamer betapa dia kaya. Kemudian di sisi yang lain, Tuhan Yesus menceritakan ada seorang yang miskin. Namanya Lazarus. Orang miskin ini hidup susah, penuh borok. Karena dia mau ke dokter, dia nggak punya uang. Ya, BPJS juga mungkin nggak punya dia. Akhirnya ya sudahlah, ada borok-borok dibiarin. Mau makan nggak punya makan. Dia hanya makan sisa-sisa yang dibuang oleh orang kaya itu. Saya yakin di roti ini nggak ada orang mau makan sisa-sisa, ya. Nggak ada kan? Pernah lihat nggak? Saya pernah lihat. Saya pernah ke Cina negara besar itu. Saya lewat di satu tempat sampah, itu ada orang dia makan dari tempat sampah. Saya pernah lihat. Di Jakarta mungkin banyak juga. Jakarta. Tapi ya di tempat-tempat kumuh. Ini orang miskin, tidak punya makan, tidak punya rumah. Dia hanya tidur di emperan dari rumah orang kaya itu. Orang miskin juga tidak punya teman. Ya, biasanya kalau orang kaya itu banyak teman. Kalau orang miskin cari teman susah. Amin. Saya dulu waktu saya kerja di Jakarta, kalau saya telepon teman, itu gampang sekali dijawab. Walaupun dia lagi sibuk, hey bro, ada apa? Ada apa? Wah, karena saya kerja di Jakarta, saya punya penghasilan waktu itu lumayan. Tapi ketika saya pensiun jadi hamba Tuhan, saya telepon orang. Wah, jawabnya 1 minggu kemudian. Baru dia, kemarin kamu telepon saya. Iya, saya sudah lupa. Terima kasih. Itu kalau sudah miskin, teman-teman pada jauh. Sama orang miskin ini begitu juga. Tidak ada teman, hanya anjing-anjing yang menemani dia. Tapi apapun statusmu, apakah engkau kaya atau engkau miskin? Puji Tuhan. Apakah engkau kaya atau engkau miskin? Apakah engkau seorang hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan? Apakah engkau seorang pejabat atau bukan? Nasib semua orang sama. Amin. Suatu saat kita pasti dipanggil Tuhan. Ini nasib semua orang. Dipanggil Tuhan. Tapi ingat. Tuhan, ingat. Setelah dipanggil Tuhan, ada perbedaan. Perbedaan nasib. Kematian sama, tapi setelah melewati kematian, ada perbedaan. Jadi jangan pikir, oh sudahlah, nggak apa-apa nanti biar mati. Kan kita semua sama, suatu saat mati. Setelah mati itu ada perbedaan. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 16 tadi, diceritakan orang miskin itu mati. Baik. Mic-nya, Pak. Ayat 22. Belum. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin, puji Tuhan. Orang miskin mati, lalu dibawa. Segera, kalau kata lalu itu tidak lama-lama. Segera. Jadi kalau ada orang Kristen yang takut dengan kuburan, ada yang masih takut dengan kuburan? Enggak ya? Karena di kuburan sudah tidak ada orang yang mati itu. Yang ada adalah setan yang mirip-mirip untuk mengganggu kita. Jadi kita jangan takut. Jangan takut ada kuburan dekat sini. Jangan takut. Karena kalau dia percaya Tuhan, dikatakan langsung dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Bapak Ibu Saudara coba perhatikan. Kedua
ayat ini. Kemudian matilah orang miskin, lalu dibawa oleh malaikat. Kemudian orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Pertanyaan saya, orang miskin itu dikubur enggak? Kenapa Alkitab enggak tulis dia dikubur? Apakah yang dikubur itu hanya orang kaya? Ada yang mau jawab? Kenapa Alkitab nggak menulis orang kaya itu mati, orang miskin itu mati, sama-sama dikubur? Tapi hanya dibilang orang miskin itu mati, lalu dibawa ke pangkuan Abraham oleh para malaikat. Orang kaya itu mati, lalu dikubur. Apakah Alkitab salah? Alkitab adalah firman Tuhan, tidak mungkin salah. Amin. Nah, cuman ada pesan yang mau Alkitab berikan. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ada pesan yang mau firman Tuhan sampaikan kepada kita. Orang kaya ini, kenapa ditulis dikubur? Karena selama hidupnya, dia hanya mengumpulkan harta yang bisa menemani dia sampai ke kubur. Dia mengumpulkan banyak harta hanya sampai ke kubur. Amin. Bapak Ibu Saudara punya harta, sebanyak apapun hartamu, hanya bisa sampai ke kubur. Di sini terkubur orang kaya. Kalau mau ditulis, orang kaya beristirahat, orang kaya, orang terkenal, orang apapun bisa engkau miliki, jadi seperti itu. Tapi hanya sampai ke kubur. Sampai di surga sana, di alam sana, sudah nggak ditanya. Berapa depositomu? Berapa emas yang engkau kumpulkan? Enggak. Jadi makanya ditulis sampai di kubur. Engkau punya banyak teman, itu bagus. Tapi ingat, teman-temanmu hanya bisa menemani engkau sampai ke kubur. Engkau punya jabatan yang banyak, hanya bisa menemani engkau sampai ke kubur. Di sini beristirahat dengan tenang, bapak, pejabat, gubernur, siapa-siapa, hanya sampai di kubur. Ada orang yang saya ingat dulu, ada seorang ibu-ibu, dia mengumpulkan banyak harta dan kemudian dia divonis sakit kanker. Kata dokter, umur ibu tidak lama lagi. Oleh sang ibu dibilang kepada adiknya yang menjaga dia, kalau saya mati, saya mau semua emas saya dibawa. Jadi waktu dia meninggal, kalung emasnya itu dikalungin, kalung emas di tangan dipakai, cincin penuh. Karena dia punya cincin banyak, 5 jari diisi emas semua. Ini bukan emas, nggak ada isinya juga. Jadi dia isi tangan semua emas. Tapi ini semua dibawa hanya sampai ke kubur. Orang miskin ini, sekalipun dia miskin, sekalipun dia tidak punya apa-apa, tapi dia berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan dia Lazarus. Lazarus mungkin nama dia, tapi juga Lazarus itu artinya Allah adalah andalanku. Sekalipun miskin, dia mengandalkan Allah. Tuhan perhitungkan orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi kalau engkau mengandalkan manusia, Tuhan bilang apa? Terkutuk. Nah, yang hafal-hafal Alkitab biasanya para hamba Tuhan. Harusnya jemaat Tuhan semua baca Alkitab dan hafal, amin. Supaya kita kuat iman. Kalau orang miskin ini, dia mengandalkan Tuhan. Biasanya orang kaya kan suka mengandalkan kekayaannya. Padahal di sini orang kaya ini orang percaya atau enggak? Bapak Ibu Saudara, ada yang bisa jawab?
orang kaya ini, dia orang Kristen atau orang percaya nggak? Ada yang berani jawab? Gak berani. Ini orang Kristen. Kenapa? Kenapa saya bilang dia orang Kristen? Karena ayat 24 mengatakan gini. Lalu ia ini orang kaya itu berseru, katanya, Bapak Abraham. Dia sebut Abraham bapaknya. Berarti orang ini keturunan Abraham. Orang keturunan Abraham itu mereka punya Taurat sebagai firman Tuhan. Berarti dia orang percaya. Tapi kenapa nasibnya dalam kubur artinya dalam api yang menyala. Ya kan di sini dikatakan begitu. Orang kaya itu lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Dia sengsara di alam maut. Kenapa? Jadi hati-hati. Jangan kita mengandalkan, saya orang Kristen. Saya anggota gereja ini. Saya anggota gereja ini. Saya sudah dibaptis. Gak menjamin. Gak menjamin. Yang menjamin adalah imanmu. Dan iman itu kan harus dipraktekkan. Bukan katakan saya orang Kristen, saya orang beriman. Saya pasti masuk surga. Nanti dulu. Lihat apa kata Tuhan Yesus di sini. Jadi apa sih yang orang kaya ini terlambat? Makanya judul firman Tuhan tadi, jangan sampai terlambat. Sekalipun kita orang Kristen, sekalipun kita aktivis gereja, tapi jangan terlambat. Karena banyak orang Kristen suka terlambat. Amin. Datang ibadah aja tadi terlambat. Tapi terlambat ibadah masih bisa dimaafkan, ya Pak. Bisa dimaafkan sama Pak Pendeta sini. Tapi kalau engkau terlambat untuk mentaati Tuhan, ada konsekuensi. Terlambat untuk menyembah Tuhan, terlambat untuk ikut apa yang Tuhan mau, bahaya. Itu bahaya. Kita lihat sini. Pertama, orang kaya itu, dia katakan ini, ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara. Jadi dia sudah menderita. Ini orang kaya yang anak keturunan Abraham, dia menderita. Setelah di alam maut, alam penderitaan, ia memandang ke atas. Nah, apa yang orang kaya ini terlambat lakukan? Yang pertama, dia terlambat ke atas, memandang ke atas. Terlambat ke atas ini berbicara mengenai ingat Tuhan dalam hidup kita. Selalu ingat Tuhan. Jangan kita sibuk dengan segala macam kesibukan. Bangun pagi kita langsung sibuk cari HP. Amin. Banyak yang bangun pagi langsung cari HP. Berapa banyak kita yang orang Kristen bangun pagi langsung, Tuhan Yesus terima kasih untuk kasih-Mu. Aku bisa hidup hari ini karena Engkau, terima kasih. Berapa banyak? Atau bangun pagi, HP-ku mana ya? HP-ku mana? Mana? Ingat Tuhan. Jam-jam ibadah. Ingat. Hari ini, hari kudusnya Tuhan. Ingat dia. Tuhan berhitungkan. Cari Tuhan. Kalau orang kaya ini sudah mati, sudah di alam sana, baru dia ingat. Itu sudah terlambat. Amin. Jangan terlambat ya. Selama engkau masih hidup, ingat Tuhan. Yang kedua, kenapa orang kaya ini terlambat juga? Ayat yang ke-24 dia katakan begini. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Ini berbicara tentang apa? Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mendapatkan keselamatan dengan usaha sendiri, dengan kerja keras kita sendiri, dengan amal ibadah kita sebanyak apapun amal ibadahmu, tidak akan bisa menyelamatkan engkau selain mendapat belas kasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus.
Jadi kita harus selalu mohon belas kasihan. Iman kepada Kristus itu perlu. Dia katakan orang kaya ini sudah mati, sudah di alam sana, baru dia bilang, Tuhan kasihanilah aku. Terlambat. Kita kasihan dengan banyak saudara-saudara kita yang sampai sekarang mereka mohon belas kasihan, tapi kalau di luar Kristus mereka tidak ada keselamatan. Belas kasihan Allah hanya ada dalam Kristus. Selama engkau hidup, koreksi diri. Sudahkah engkau memiliki Kristus dalam hatimu? Jangan hanya miliki agama, karena agama tidak menyelamatkan. Amin. Yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus. Kalau engkau menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau mendapat belas kasihan Tuhan. Amen. Nah, orang kaya ini sudah mati, sudah di alam sana, baru dia mohon belas kasihan Tuhan. Terlambat. Yang ketiga, dia katakan, ayat 24 bagian B, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Ini berbicara mengenai apa? Kita harus sadar bahwa ada neraka. Nyala api itu berbicara mengenai neraka. Neraka itu ada. Ada orang yang berpikir neraka itu enggak ada. Itu hanya dibuat untuk menakut-nakuti umat. Itu hanya omong pendeta supaya jemaatnya takut, jemaatnya jadi mentaati Tuhan. Oh enggak. Tuhan siapkan neraka untuk mereka yang menentang Tuhan. Tapi ada jalan keluar dari neraka itu, yaitu ketika kita mendapat belas kasihan Tuhan di dalam Kristus. Makanya sekarang ini sadarlah. Jangan sadar itu setelah di alam sana. Setelah kematian baru kita sadar, wih kok neraka. Sudah terlambat. Sadarlah sekarang. Supaya kita bisa mengoreksi diri kita. Kita jalan benar. Kita nggak jalan menyimpang sana sini. Lo menyimpang sana sini, awas. Engkau bisa masuk dalam neraka. Apalagi yang orang kaya ini terlambat lakukan. Dia katakan begini. Ayat 27. Kalau kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Orang kaya ini telah terlambat untuk ingat Tuhan ketika dia masih hidup. Dia terlambat untuk memohon belas kasihan Tuhan ketika dia masih hidup. Yang ketiga, dia terlambat untuk sadar bahwa Tuhan memang menyediakan neraka untuk mereka yang menentang Tuhan. Yang keempat, dia terlambat untuk memberitakan Injil. Dia punya saudara yang belum percaya Tuhan. Setelah dia mati, setelah di alam sana baru dia bilang, kalau begitu suruh orang ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku yang belum kenal Tuhan, supaya ia diperingatkan, supaya mereka diperingatkan, dan jangan masuk ke tempat ini. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak saudara-saudara kita, berapa banyak kenalan-kenalan kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat sama kita, yang belum kenal Tuhan. Apakah engkau terbeban pada mereka? Ajak mereka ke gereja, ajak mereka beribadah. Sekarang, di masa masih hidup, kalau engkau sudah dipanggil Tuhan, engkau ngajak orang, orangnya kabur. Yakin? Dia datang, kabur. Mumpung masih hidup, kita ajak saudara-saudara kita, mari datang ibadah. Amin? Dan terakhir, dia katakan begini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ini berbicara mengenai apa? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi.
Itu artinya ada firman Tuhan. Baca itu firman Tuhan. Amin. Menurut hasil survei, hanya 20% orang Kristen yang membaca Alkitab. Berarti ada 80% yang tidak biasa baca Alkitab. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara termasuk kelompok yang 20 atau kelompok yang 80. Kita koreksi diri kita sendiri. Kita koreksi diri sendiri. Di hari yang berbahagia ini, hari yang luar biasa pengucapan syukur, mari kita koreksi diri kita. Tuhan, satu saat kita pasti dipanggil. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Ot, bukan satu hal yang menyedihkan kalau dipanggil Tuhan. Tidak merasa kehilangan. Kenapa? Karena sudah punya iman, sudah punya persiapan. Tapi kalau kita nggak punya persiapan, itu sangat mengagetkan, sangat menakutkan. Banyak orang ketika melihat kematian datang, dia takut, dia bisa teriak. Tapi kalau engkau punya persiapan, engkau bilang, puji Tuhan. Tuhan, hamba-Mu siap. Setiap malam kalau saya mau tidur, saya berdoa, Tuhan, kalau malam ini adalah malam terakhirku, biarlah aku kembali kepada Tuhan. Tapi kalau besok aku masih bisa bangun, biarlah aku terus setia kepada Tuhan. Saya mempersiapkan diri saya seperti itu. Karena saya nggak tahu. Mungkin saya tidur dan besok nggak bangun lagi. Ya kan? Kita harus persiapkan hal itu. Dan supaya kita tidak terlambat, ketika bangun pagi, marilah kita mulai. Jangan cari HP dulu, amin. Cari Tuhan dulu. Ucapkan dulu terima kasih kepada Tuhan. Baru kita cari yang lain. Berterima kasih kepada Tuhan. Selalu koreksi diri Tuhan. Aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh penyelamat dalam Yesus. Itu untuk koreksi kita. Dan ingat, ada neraka yang Tuhan siapkan. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, kalau kita sampai meninggalkan Tuhan, neraka. Dan neraka itu tempat penyiksaan. Dulu ketika saya masih muda, saya sama teman-teman, gak apa-apalah masuk neraka. Kenapa masuk neraka gak apa-apa? Di sana kan banyak artis. Kalau dibakar, kita sudah nggak lihat mana cantik, mana enggak. Semuanya teriak, panas, panas, panas. Sudah jangan berpikir di sana banyak artis, banyak teman. Mumpung masih hidup. Kita ingat selalu hal ini. Dan selama ada kesempatan, Injili. Saudara-saudara kita yang belum ke gereja, yang belum kenal Tuhan, yang jauh dari Tuhan, tarik mereka, mari. Datang ibadah, cari Tuhan. Karena ketika kematian datang, selesai. Saudaramu itu juga sudah tidak, kalau mati ya sudah selesai. Kita juga kalau kita mati, kita juga nggak bisa menginjil. Amin. Dan baca Alkitab setiap hari. Karena ini firman Tuhan. Ini yang membuat kita bisa selalu taat mengikuti Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini di hari pengucapan syukur ini kita selalu ingat. Jangan sampai terlambat. Karena kesempatan tidak pernah datang dua kali. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita nyanyikan begini. Hidup ini adalah kesempatan. Mari sambil menyanyikan lagu ini, kita merenungkan apakah hidup kita ini sudah memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Saya tidak tahu Tuhan berikan kepada kita berapa tahun. Mau pendek, mau panjang, bukan masalah. Yang penting setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kita isi dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Katakan, hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Oh, hidup ini untuk melayani Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan di dalam beri. hidupmu. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, katakan. Oh Tuhan, Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Karena akan datang saatnya. Bila saatnya nanti Aku sudah ku tidak berdaya tak lagi. berdaya lagi. Tapi aku Hidup sudah menjadi ini berkat. sudah jadi Katakan, berkat. oh Tuhan, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih selagi aku masih kuat. karena akan datang Bila saatnya nanti tidak ku berdaya tak lagi. berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi Mari sekali lagi katakan, berkat. oh Tuhan, oh Tuhan. Oh Tuhan, Waktu ini untuk pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Bapa segala puji hormat, kembali kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan. Malam ini kami ada dalam ibadah ucapan syukur yang berkenan Tuhan panggil pulang orang tua kekasih kami ke pihak Tuhan. Dan kami percaya orang tua kami sudah ada pada pihak Tuhan. Dan Engkau terus ajar kami malam ini kebenaran Tuhan yang begitu luar biasa. Ajar kami tidak terlambat mendatangi Tuhan. Ajar kami tidak terlambat mengasihi Tuhan. Ajar kami tidak terlambat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ajar kami tidak menyimpan kepahitan. Dan pada akhirnya kami ketinggalan Tuhan. Sebab itu memberkati kami dengan kebenaran Tuhan yang malam ini Tuhan. Kami percaya, kami mengerti, dan kami melakukan kebenaran Tuhan malam ini. Dan biarlah kami belajar dari kebenaran ini. Dan biarlah hidup kami, hidup mengasihi dan takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Memberkati hambamu, memberkati hambamu di Pulau Rote ini Tuhan. Engkau terus jadikan menjadi sumber berkat. Dimanapun hambamu melayani, jadikan dia menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Dan pada akhirnya banyak jiwa tertolong oleh kemuliaan dan kebesaran Tuhan oleh hambamu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa buat Bapak Ot, Bapak Phil, Bapak Steph, Theo Sylvie dan Theo Shirley dan Theo Evi dan Papa Hans Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kekuatan yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Lewat peristiwa ini Tuhan, mereka semakin dekat dengan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya kami semua adalah pewaris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih memberkati kami sekalian pada malam ini. Kami percaya kami pulang tidak sebagaimana kami datang, karena kami sudah diberkati dengan kebenaran Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
menaikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Dikatakan Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa